Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Asikin Aja. Di depan kita kali ini sudah ada speaker outdoor lagi yang pasti ya, karena ini sudah terlihat dari gambarnya ada percikan air. Sudah IPX5, ini adalah Jounter M91. Secara desain ini bisa kita lihat langsung dari boxnya seperti ini kurang lebih. Dan harga yang saya dapat juga masih cukup worth it karena saya membelinya hanya sekitar di bawah 500.000 saja. Mungkin sebelumnya speaker ini waktu pertama kali keluar ya mungkin mendekati angka 1 juta ya. Tapi ya bagusnya karena persaingan speaker saat ini sudah lebih berkembang lagi, jadi mau tidak mau speaker-speaker yang sudah ada sebelumnya jadi harganya jadi turun lumayan drastis. Oke, kalau kita lihat spek singkatnya di bagian samping ini, output powernya hanya 12 watt kali 2, jadi tidak berlebihan ya, total 24 watt. Dan speaker unitnya ini cukup besar, 3 inci kali 2, tapi sayangnya tidak ada driver ya, mungkin balik lagi kepada harganya tadi. Untuk dimensinya ini, oke deh, tanpa berlama-lama kita akan coba langsung unbox saja. Oke, kelengkapan yang kita dapat ini seperti biasa, pasti ini kabel aux ya. Kita pastikan dulu kualitasnya. Seperti barang biasa ya, tidak terlihat bagus, tipis juga ya. Dan untuk kabel chargernya ini pasti masih micro USB ya, karena termasuk speaker lama, jadi belum Type C. Iya, ini uniknya dia sudah ada brandnya di sini terlihat. Jounter ya, tapi sayangnya kualitasnya juga menurut saya ini masih biasa ya. Tapi dibanding AUX-nya tadi ini lebih jelek lagi kualitasnya. Dan satu lagi kita dapat buku manual. Sayangnya ini tidak resmi di Indonesia ya, jadi garansi juga tidak jelas. Jadi ini yang perlu kalian pertimbangkan juga. Selain dapat speaker murah ya, tentunya kalau kalian ingin aman ya jelas cari yang garansi resmi ya. Oke, kita langsung cek unitnya. Waduh. Iya. Wow. Secara desain ini saya suka ya. Apalagi motif meshnya ini ya. Ini 3D. Ini terbuat dari bahan metal. Bagian bawahnya ada tulisan Jounter. Dan pegangannya juga rubbernya ini cukup tebal ya. Cuma yang saya sayangkan, saya pikir dari ukuran ini akan lebih berbobot ya. Tapi ternyata ini masih cukup ringan. Namun secara build quality ini bisa dibilang 90% rapih, bagus. Dan juga pinggirannya ini ya seperti motif kulit jeruk, terkesan mewah ya. Di bagian atas polos, kosong, tidak ada apa-apa. Di bagian belakang terlihat ini sedikit berbayang adalah pasif radiatornya. Dan juga ini ada konektivitasnya. Agak susah juga ini. Oke. Jadi dia konektivitasnya ini ya. Ada port untuk micro SD, untuk casnya dan juga aux-nya ya. Tidak ada untuk USB. Cuman saya suka ini tebal sekali. Jadi wajar agak susah. Ini membuat speaker ini lebih safety dalam cipratan airnya. Dan di bagian bawah ini ada padnya juga yang cukup panjang, serta di bagian sampingnya. Nah, ini dia ada tombol-tombolnya, tombol mode plus minus, dan juga ini bisa dijadikan previous dan next ya. Power dan pause-nya ada di sini. Oke, kalau kita lihat bagian samping satunya, ini tidak ada, polos saja. Saya suka banget ini. Seperti kulit jeruknya nih, jadi teringat seperti speaker Sony apa ya. Dan bila kalian perhatikan ini terlihat ya ada drivernya, tapi memang tipis sekali terlihatnya. Ini ada dua cukup besar, 3 in masing-masing, cuma sayangnya tidak ada tweeternya. Jadi ya mungkin detailnya agak kurang juga, tapi mungkin ini kelebihannya bakal ditonjolkan dengan bass ya. Oke, kita akan lihat saja langsung. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan coba nyalakan saja.
Oke, simple juga untuk power nyalanya. Dan koneksi terhubungnya pun termasuk simple. Oke, baik, langsung saja kita coba tes audionya. Oke, itu tadi teman-teman untuk kualitas sampel audionya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya pribadi, ini ada plus minusnya ya. Walaupun tidak ada tweeternya, ini kita bisa dengar tadi midnya cukup menonjol juga, cukup open, vokalnya terasa jelas. Ya, namun emang detailnya tidak begitu terasa ya. Dan saya rasa ini bassnya juga tidak begitu wah gitu ya, kalau dilihat dari ukuran. Bila kalian yang pecinta bass, memang ini agak kurang cocok. Ya mungkin karena yang tadi saya bilang ya, speaker ini agak ringan, jadi mungkin magnetnya juga agak tipis, jadi bassnya juga jadi kurang menonjol. Namun kalau untuk powernya ini bisa diacungi jempol. Walau hanya 24 watt, tapi menurut saya ini powernya melebihi dari speaker-speaker yang wattnya kurang lebih setara, namun desainnya dan ukurannya lebih kecil ya. Mungkin karena ini drivernya yang 3 in tadi cukup besar, jadi powernya lebih kerasa juga. Jadi pas emang buat di outdoor ya, apalagi sudah IPX5 nya yang tahan cipratan air. Oke, jadi kurang lebih seperti itu kesimpulan dari kita. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, dengan harga di bawah 500.000 ini masih dibilang worth it juga. Tapi untuk kalian yang tidak mementingkan bass ya. Dan bila mana kalian ingin nanya apabila dibandingkan ini dengan Elite XL, jelas Elite XL power dan bassnya melebihi ini ya. Namun John tersendiri juga memiliki kelebihan lebih portable dan juga build quality-nya menurut saya ini lebih bagus, lebih padat daripada Elite XL. Oke, kurang lebih seperti itu saja review dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.